Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Hadianti Naftalena. Saya mahasiswa PBG Transformasi Guru Tertentu batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 187021325167. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA PGRI Sendang di kelas 10 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Materi menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Oke, sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Yuk. Raditu billahi rabbal Islam wa bi Muhammadin wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke, terima kasih sudah memimpin doa dengan baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, untuk itu Ibu minta kalian berdiri dahulu ya. Dan silakan Nisa maju ke depan untuk memberi aba-aba. Silakan memimpin sebagai dirijen. Oke, kalian bisa duduk kembali. Selanjutnya, ini untuk pembiasaan pada hari ini. Marilah kita membaca sedikit ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwana sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafur. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Ibu akan absensi kalian dulu ya. Beni sakit. Oh iya. Cinta, Dimas. Nah, kita doakan untuk teman kita yang sakit supaya cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti semula. Oke, selanjutnya coba cek kerapian bajunya. Sudah rapi apa belum? Gimana? Oh. Terus tempat duduknya dicek dulu. Sudah rapi ya? Untuk kesepakatan pembelajaran pada hari ini, kesepakatannya apa? Yang pertama, ayo apa? Tidak boleh, iya, tidak boleh berbicara saat pembelajaran. Sama apa lagi?
Tidak boleh tidak boleh bermain HP saat pelajaran. Oke, kesepakatannya itu, kita sepakati itu ya. Selanjutnya, masih ingatkah kalian apa yang telah dipelajari minggu lalu? Ya, apa? Kita belajar apa? Dan serta dalil nakli tentang pengertian foya-foya, sum'ah, riyah, takabur, dan hasad. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, foya-foya itu apa toh, Cah? Foya-foya? Apa? Foya-foya itu menggunakan menggunakan uang tanpa alasan yang tidak jelas atau menggunakan harta secara berlebihan. Oke, selanjutnya hari ini materi kita menghindari foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, coba lihat ini, Ibu ada gambar ya. Gambar nomor 1 itu apa? Coba itu gambar nomor 1 ini apa ini? Belanja. Ya, itu ada seorang wanita yang berbelanja, itu kantongnya itu banyak sekali yang dibawa ya toh ini. Nah, ini berlebih-lebihan dalam berbelanja, termasuk akhlak apa itu? Iya, ini termasuk foya-foya, gambar 1. Kalau gambar 2 ini ada apa? Perempuan, terus ada uang-uangnya dihambur-hamburkan, itu menghambur-hamburkan uang, itu termasuk akhlak mazmumah apa? Ada yang tahu menghambur-hamburkan uang ini apa? Apa? Berfoya, foya. Terus ini, itu dia itu orangnya merasa hebat. Berarti apa akhlaknya tadi kalau merasa hebat? Iya, takabur. Kalau ini pamer, selalu pamer foto di media sosial, dia merasa cantik, dipamer-pamerkan. Kalau pamer itu termasuk akhlak apa? Iya, riya. Pinter. Untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, itu peserta didik dapat menjelaskan dengan contoh sikap foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, yaitu foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik menampilkan upaya apa saja pembiasaan diri untuk menghindari akhlak foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya yang keempat, peserta didik dapat mengimplementasikan menghindari akhlak mazmumah, yaitu foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu ya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Supaya lebih semangat lagi, mari kita ice breaking dulu ya. Ya, kalian berdiri dulu supaya lebih semangat lagi. Sudah? Oke. Sama-sama nanti ikuti Ibu ya. Ibu akan ucapkan tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, kalian bisa duduk dulu. Kita masuk ke nih, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian saksikan ya, ini video apa sih? Kalian perhatikan dulu, akan Ibu putar. Akhlak apa yang menampilkan video tersebut tadi? Ada akhlak apa dari video tersebut? Akhlak apa? Pemboros? Foya-foya. Oke, foya-foya itu temannya setan. Kalau kita sering boros, itu di sana nanti teman sejatinya adalah setan. Oke. Selanjutnya ini Ibu akan menjelaskan ya, sedikit menjelaskan materi kita pada hari ini. Makna menjalani
hidup yang penuh manfaat. Itu berarti kita menjalani kehidupan dengan cara yang bernilai produktif, terus membawa kebaikan bagi diri sendiri serta orang lain. Ini dilakukan dengan menghindari yaitu sifat-sifat tercela. Apa tadi sifat-sifat tercela? Foya-foya, ria, sum'ah, takabur, sama hasad. Itu jadi kita harus menghindari sifat-sifat yang tercela, mazmumah tadi ya. Terus selanjutnya ini pengertian foya-foya. Coba Dimas ini dibaca apa nih? Iya, itu foya-foya itu menghabiskan uang tanpa kita tahu mana yang kita dulukan, yang lebih penting kebutuhan atau keinginan. Itu namanya foya-foya. Terus contohnya ini seseorang yang mendapatkan uang saku lebih memilih menghabiskan untuk membeli barang-barang mewah, tidak ditabung tapi malah dihabiskan. Kalian kalau diberi uang saku itu berlebihan, terus kalian tabung atau kalian habiskan? Iya, ditabung ya, jangan dihabiskan. Nanti kalau dihabiskan boros, nanti kalau di akhirat temannya setan. Ya, nanti temannya setan. Kalian tidak mau tak berteman sama setan? Terus selanjutnya coba ini ada ria, coba dibaca. Ya, coba dibaca itu apa ria? Nantinya. Kebaikan. Iya, ria itu perilaku menunjukkan amal. Ketika mau sedekah ya, contohnya sedekah, terus kalau tidak ada orang sedekahnya sedikit. Tapi kalau pas ada orang banyak, teman-teman banyak itu sedekahnya banyak. Itu yang termasuk ria. Oke, ini contohnya di sini seorang siswa yang rajin beribadah, tetapi niatnya bukan karena Allah, tetapi agar dipuji oleh temannya. Kalau mau mengaji itu selfie dulu, foto dulu, itu yang termasuk. Iya, yang termasuk apa? Ria. Oke, selanjutnya itu tadi cara menghindari sifat-sifat tercela. Ya, nomor 1, menerapkan hidup yang sederhana. Contohnya gimana? Ada yang bisa memberi contoh? Contohnya gini, misal HP kalian itu kan masih bisa digunakan, ya kan? Terus ada pengeluaran HP terbaru, itu ada HP kalian itu masih bisa digunakan, masih berfungsi dengan baik. Nah, alangkah baiknya kan kita menggunakan HP yang lama daripada kita harus membeli HP yang baru. Jadi hidup sederhana itu contohnya seperti itu. Kalau benda atau barang yang kita punya masih bisa digunakan, masih bisa dipakai, ya dipakai dulu saja. Nanti kalau rusak ya bisa membeli yang baru. Itu namanya hidup dengan sederhana, mensyukuri apa yang telah kita punya. Kesimpulan materi yang Ibu sampaikan hari ini yaitu sifat-sifat tercela seperti foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah penghalang kehidupan yang penuh berkah ini. Islam itu mengajarkan umat untuk menjauhi sifat-sifat tersebut dan menggantikannya dengan kesederhanaan, keikhlasan, kerendahan hati, dan serta rasa syukur. Dari materi yang Ibu sampaikan, mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, ayo apa? Cara kita supaya terhindar dari sikap yang berfoya-foya itu yaitu yang pertama, kita itu harus bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Itu yang pertama. Kalau kalian butuh sekolah itu butuhnya kan buku, pulpen, tapi kalian ingin membeli apa ya, contohnya sepeda motor, itu yang didulukan mana dulu? Bukunya ya, buku sama alat tulisnya, karena itu kebutuhan kita. Terus yang kedua caranya itu ya kita harus membatasi godaan dari aplikasi sosial media, all shop itu loh. Biasanya kan di HP kita sekarang ada itu online shop ya, toko Oyen itu, sama apa? TikTok Shop itu ya, itu kan kita sering melihat, sering banyak diskon, terus kita tergiur. Apalagi pas waktu 11, 22 itu pas ada promo-promo besar-besar ya kan.
kita tergiur untuk membeli. Jadi kita harus bisa membatasi melihat sosial media yang menawarkan sebuah produk-produk gitu ya. Terus ketiga yaitu membiasakan hidup dengan penuh sederhana. Mungkin itu yang Ibu sampaikan sudah jelas. Ayo. Oh ya, supaya kalian lebih memahami materi yang Ibu sampaikan, ini Ibu ada video, kalian bisa simak ya. Ada apa di dalam videonya? Teman-temannya, apa toh itu? Ria, iya Ria. Kemarin Ibu sudah memberitahu kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini sudah disepakatikan kelompok kita kemarin. Sudah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Kemarin yang kelompok 1 sini ya, kelompok berfoya-foya. Terus ini kemarin Ria, Sum'ah, sama Takabur. Terus kelompok 3 hasad dan menumbuhkan sikap positif. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Untuk kelompok 1 temanya foya-foya. Di dalam LKPD kelompok 1 ini guru menjelaskan dengan contoh apa yang dimaksud dengan foya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Terus buatlah perbandingan tabel. Ini ada perbandingan tabel ya antara gaya hidup sederhana dengan gaya hidup berfoya-foya. Nanti dibandingkan. Kalian bisa mengerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Gimana? Ada yang kesulitan? Apa? Oh iya, ditulis ya. Waktu kalian berkelompok tinggal 10 menit lagi ya. Sudah selesai? Ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2, kelompok 3? Oke. Sudah selesai, kita berikutnya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ke depan. Ya, siapa yang dulu? Kelompok 1, 2, atau 3? Atau urut aja ya? Urut aja ya dengan nomornya. Oke. Kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ketiga teman saya akan memberikan contoh-contoh tentang sifat berfoya-foya. Sifat berfoya-foya di antaranya adalah sebagai berikut. Membeli gadget. Seseorang selalu membeli model ponsel pintar terbaru setiap kali dirilis. Padahal ponselnya yang lama masih berfungsi dengan baik. Yang kedua, makan di luar secara berlebihan. Terlalu sering makan di restoran mahal atau kafe kekinian setiap hari. Padahal bisa memasak di rumah dengan biaya yang jauh lebih hemat. Yang ketiga, belanja pakai merek. Membeli banyak pakaian, tas atau sepatu dari merek-merek mewah hanya untuk mengikuti tren dan pamer atau dalam kurung gengsi, bukan karena benar-benar itu. Yang terakhir, mengadakan pesta yang sangat mewah, menyelenggarakan pesta ulang tahun atau acara yang lain sangat mewah dan menghabiskan biaya besar di luar kemampuan. Baiklah, itu tadi adalah contoh yang bisa kami berikan. Sekian dari kami, ada yang bisa ditanyakan? Ya, mungkin dari kelompok 2 atau 2 atau 3 ya. Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Ada. Saya ingin bertanya, amalan apa yang bisa kita perbuat untuk menghindari berfoya-foya? Jadi kelompok 1 bertanya, amalan apa yang... Baiklah, saya akan menjawab sebelumnya. Terima kasih sudah bertanya dan itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Baiklah, saya akan menjawab. Amalan yang bisa kita perbuat supaya terhindar dari sikap berfoya-foya adalah 1. Berbelanja dengan sesuai kebutuhan.
2. Bergaya hidup sederhana. 3. Selalu bersyukur. Dan 4. Membiasakan diri sedekah dan membantu dengan orang lain. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan siapa dari kelompok kami? Jadi bagaimana jika seseorang tidak mampu bersedekah? Baik, saya akan menjawab. Bersedekah itu tidak harus dengan uang atau harta, tetapi bisa dengan seniman, mengingatkan jalan kebaikan atau menyedekahkan satu kita untuk kebutuhan dari pada menumpuk di lemari. Bagaimana? Sudah puas dengan jawaban kami? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Oke, anak-anak, bersedekah itu tidak harus dengan apa? Uang. Kalau nggak punya uang, berarti kita harus bisa sedekah dengan apa? Senyuman, atau mungkin pakaian kalian itu kan banyak loh di lemari, ya kan? Itu bisa disedekahkan bagi orang-orang yang membutuhkan atau korban-korban bencana alam. Itu ya. Jadi presentasi kelompok 1 bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofia Desa Alif dan Cynthia dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasrat dan menunjukkan sikap positif. Pertama, bagaimana agar kita bisa mengubah hasrat menjadi diri yang positif? 1. Mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Ketika perasaan iri muncul, segera lawan dengan mendoakan orang yang kita inginkan. Misalnya, ya Allah, berkamilah rezeki temanku dan tambahkanlah kebaikan kepadanya. Doa ini akan bersihkan hati dari niat buruk dan mengubah rasa iri menjadi positif. 2. Menjadikan prestasinya sebagai motivasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya ada tanya. Mengapa seorang muslim harus menghindari sikap bangsa atau iri hati, dan bagaimana cara menunjukkan sikap positif terhadap keberhasilan orang lain? Baik, kami akan menjawab. Seorang muslim harus menghindari hasad karena iri hati dapat merusak hati, menghapus kebaikan, serta menimbulkan kebencian dan permusuhan. Cara menunjukkan sikap positif terhadap keberhasilan orang lain adalah dengan bersyukur atas nikmat yang dimiliki, mendoakan kebaikan untuk orang lain, meneladani semangat mereka, serta yakin bahwa rezeki setiap orang sudah diatur oleh Allah SWT. Kurang jelas? Sudah. Oke, sudah jelas ya? Silakan kelompok 3 kembali ke tempatnya. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Mungkin ada pertanyaan? Sudah paham apa belum? Sudah. Kalau sudah, Ibu mau bertanya kepada kalian. Upaya apa yang bisa kita perbuat untuk menghindari foya-foya, ria, sum'ah, dan takabur? Ada yang bisa jawab? Upaya apa? Ya, membiasakan hidup sederhana. Terus apa? Tidak pamer ibadah. Ada lagi? Tidak sombong. Oke. Terus kalian dari tadi sampai hari ini pasti capek ya? Lelah ya? Oke, Ibu akan mengajak kalian ice breaking dulu. Kalian bisa berdiri. Ya. Sudah siap? Kalian ikuti gerakan yang ada di depan ya. 1, 2, 3. Let's go. Ya. Itu kayak lepas palu. Oke, let's move on. Ayo gini, semua. Biar gerak tangannya. Excellent. Final round. Ini ya. Tenang.
Biar nggak capek gitu. Ini ya semuanya. Oke. Ini ya kayak penguin. Are you okay? Just a little bit. Imagine. Jangan gini ya. Lonjak aja. So, tepuk tangan untuk semuanya. Bisa duduk kembali. Selanjutnya, buka HP kalian. Ibu sudah membuat soal evaluasi mandiri pelajaran kita hari ini. Itu ada link di buka ya. Itu sudah diketik. Sudah selesai. Sudah selesai mengerjakannya. Oke. Ibu akan lihat dulu, HP-nya disimpan dulu. Ini nanti yang nilainya di atas KKTP nanti bisa mengikuti pengayaan. Kalau yang di bawah KKTP nanti bisa mengikuti remedial. Sudah Ibu lihat nilai kalian bagus semua ya? Tepuk tangan untuk kalian semua. Terus bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Gimana perasaannya? Senang, sedih atau marah? Ayo. Senang, alhamdulillah. Terus dari awal tadi hingga akhir ini kalian tadi sudah mengerjakan apa? Tentang apa? Dari awal sampai hari ini kita tadi sudah belajar tentang akhlak, foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kalian sudah bisa menyebutkan contoh-contohnya apa? Penjelasan serta akhlak dalam kehidupan kita, ya kan? Terus kalian juga sudah mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan, ya toh? Terus kalian sudah berkelompok dengan sangat baik, dengan sangat penuh semangat dan tanggung jawab, sudah mempresentasikan di depan kelompok kalian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Mungkin ada yang bisa memberikan manfaat apa toh yang kita pelajari pada pagi hari ini? Pada hari ini, ya bisa memberikan manfaat apa? Setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya dapat paham manfaat menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah hidup lebih sehat, disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, serta terhindar dari sifat tercela dan siksaan dunia akhirat. Upaya pembelajaran menuju kebenaran dan bentuk keutamaan kebenaran dan kebenaran. Implementasi bisa dengan menggunakan tujuan dan Oke, itu tadi untuk manfaat pembelajaran pada hari ini. Untuk kesimpulannya mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa toh yang kita pelajari hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkannya? Pelajaran hari ini? Kesimpulan hari ini adalah penghalang bagi kehidupan yang menentukan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi sifat-sifat militer dan melihat dengan kesederhanaan menciptakan perdamaian. Oke, tepuk tangan untuk Edian. Untuk tugas selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Nanti tugasnya kelompok ya. Nanti kalian membuat video drama berkaitan dengan materi kelompok kalian. Contohnya kelompok 1 materi apa? Foya-foya. Berarti nanti kalian membuat drama tentang foya-foya. Nanti kalau sudah itu videonya bisa di-share ke Bulena cek. Nanti kalau sudah Bulena konfirmasi, kalian bisa menguploadnya di media sosial kalian seperti YouTube, TikTok, apalagi biasanya IG, terus Facebook. Terus jangan lupa hashtag sekolah kita SMA PGRI Sendang itu untuk penugasan selanjutnya.
Untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa pelajari bab 4 asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat. Kalian baca dulu buku paketnya. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Kita bisa menutup pembelajaran. Untuk ketua kelasnya bisa menyiapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya. Ibu, ada sedikit pantun untuk kalian. Pohon mangga buahnya rimbun. Petiklah menggunakan galah. Buku ditutup, pelajaran selesai sudah. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.